wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا من عذاب أليم في اليوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang kami muliakan. Hari ini kita pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih menganugerahkan kenikmatan yang berlimpah ruah. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat istiqamah. Hari ini kita berada di hari yang paling mulia, di hari Jumat. Hari ini kita berada di tempatnya yang paling mulia, di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam Allah curahkan pula bagi junjungan Nabi kita, pemberi syafaat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan sahabatnya, dan untuk umatnya yang setia mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zaman di mana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup bersama sahabatnya. Itulah yang beliau katakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah itu, kemudian zaman setelah itu lagi. Ada 3 zaman terbaik yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah zaman sahabat, yang kedua adalah zaman tabi'in, dan terakhir yang ketiga adalah zaman tabi'ut tabi'in. Masa itu adalah masa keemasan, masa kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang menyedihkan faktor kemuliaan umat ini? Yang pertama, umat ini adalah umat yang terbaik interaksinya kepada kitab suci Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik interaksinya kepada Al-Quran. Sehingga kita melihat pada zaman sahabat, tidak ada kata yang ucapkan, tidak ada tindak landuk yang mereka praktekkan dalam sehari-harian. Hatta dalam kondisi perang sekalipun, semuanya terbimbing oleh Al-Quran. Yang kedua yang menjadikan pada masa itu adalah masa yang mulia. Pada masa itu adalah orang-orangnya, orang yang paling baik, orang yang paling baik interaksinya kepada sesama manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik interaksinya dan manfaatnya kepada orang lain. Para sahabat telah membuktikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah. Bagaimana sahabat Ansar yang dari Madinah, para sahabat sebagai pendatang dari Makkah datang ke kota Madinah. Apa yang dimiliki oleh orang Ansar diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Diberikan hartanya, diberikan rumahnya, diberikan ladang bisnisnya, dan lain-lain sebagainya. Betapa orang-orang yang saling membantu begitu kuat di antara keduanya, dan itu diikat karena ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang menjadikan umat Nabi Muhammad pada masanya adalah umat yang paling mulia, karena mereka orang-orang yang paling baik perangai akhlaknya. Khairun nasi anfa'uhum linnasi.
Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang tampilan akhlaknya paling baik. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Sehingga pada saat itu umat Islam menjadi super power baru di samping bangsa Parsi dan bangsa Romawi. Umat Islam memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, kemuliaan yang sangat dihargai, kewibawaan yang sangat disegani oleh umat-umat yang lainnya. Ada suatu kisah yang menarik. Salah seorang prajurit biasa yang bernama sahabat Rib ibn Amir, ketika diperintahkan untuk menghadap Panglima Parsi Jenderal Rustum, terjadilah dialog yang singkat. Jenderal Rustum, seorang Panglima Parsi, mengatakan, apa yang menjadikan Anda datang ke Parsi, wahai bangsa Arab, dari padang pasir yang tandus? Apakah Anda ingin kemuliaan, harta? Kami akan berikan itu semua dan Anda pulang bersama sahabat Anda ke tanah Arab. Lihatlah jawaban yang penuh wibawa. Rib ibn Amir, seorang prajurit Islam, mengatakan, ibta'asanallahu, kami diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad. Kami kesini bukan untuk itu, bukan untuk mencari kemuliaan duniawi, harta benda duniawi, tapi kami bersama sahabat datang ke sini untuk membebaskan dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat, begitu tinggi wibawa seorang Rib ibn Amir karena memiliki karakter dan sifat-sifat umat yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita merasakan mirisnya dan sedihnya. Makin kesini kualitas secara umum umat Islam dalam kancah percaturan dunia seperti tidak memiliki wibawa, tidak memiliki harga. Bahkan umat Islam yang kurang lebih 3 miliar di atas dunia ini yang masih hidup tidak mampu menghentikan genocide Israel terhadap saudara kita di Palestina. Apa yang menjadikan mereka seperti ini? Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita telah memberikan warning apa yang menyebabkan kita secara umum dalam pergaulan dunia secara global menjadi lemah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 46 dengan tegas firman ini mengatakan, wa atiullaha wa rasulah. Untuk menjadi kuat umat Islam adalah yang pertama harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah cukup hanya itu? Wala tatanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Kemudian janganlah kalian saling berselisih, berbantah-bantahan, sehingga kalian akan menjadi bergetar. Fatafshala wa tazhaba rihukum, hilang keberaniannya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita diminta oleh Allah untuk sabar taat padanya dan Rasulnya. Kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sabar di dalam rajut ukhuwah Islamiyah kita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mengembalikan kejayaan umat Islam agar kita menjadi umat yang dihargai, agar kita menjadi umat yang berwibawa, didengarkan oleh bangsa-bangsa lain di atas dunia ini. Tiada lain, tiada bukan mengikuti contoh pembinaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada kita dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah segala kekuatan apapun. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Untuk menggetarkan musuhmu dan musuh Allah dan seterusnya.
Ada 3 kekuatan yang baginda sallallahu alaihi wasallam siapkan kepada umatnya di dalam pembinaannya. Yang pertama yang beliau siapkan adalah faktor kekuatan akidah. Yang beliau bina untuk awal-awal orang yang masuk Islam adalah agar umat Islam memiliki kekuatan akidah. Dengan akidah yang kuat, umat Islam akan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istiqomah di jalan Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Ia akan menghadirkan rasa ketenangan, rasa keberanian, dan pertolongan diturunkannya malaikat kepada orang-orang yang istiqamah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Allah dalam surat Fussilat ayat 33, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian ia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan menurunkan pada mereka, pada malaikatnya, membantu mereka. Oleh karena itu, jangan sedih, jangan murung. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah memberikan kabar gembira, yaitu surga yang dijanjikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistiqomahan masyarakat Palestina, wabil khusus para mujahidin, menarik perhatian orang-orang barat. Mereka ingin mencari tahu apa yang melatar belakangi kekuatan para mujahidin, kekuatan dan kesabaran rakyat Palestina, sehingga orang-orang Eropa banyak yang berbondong-bondong membeli mushaf Al-Quran, mempelajari isinya. Apa yang menjadikan umat Islam di sana memiliki tekad yang baja, kesabaran yang tinggi, dan tidak pernah sedih akan musibah yang mereka hadapi. Subhanallah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kekuatan yang kedua yang Rasul siapkan untuk umatnya adalah kekuatan akhlak. Akhlakul karimah adalah buah dari kekuatan akidah. Akhlakul karimah adalah potret sebuah keindahan ajaran Islam. Ketika keindahan ini ditampilkan oleh pribadi-pribadi seorang muslim dalam akhlak sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari, maka itu akan memiliki dampak daya tarik yang sangat tinggi, empati, dan kemudian rasa hormat. Mereka memiliki akhlak yang tinggi. Kita melihat dalam survei akhir-akhir ini, berapa persen umat Islam berkembang di Eropa dan Amerika. Salah satu penyebabnya adalah karena akhlakul karimah yang ditampilkan oleh umat Islam yang hidup di tengah-tengah mereka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang disiapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam agar umat ini menjadi umat yang terhormat, kuat dan berwibawa adalah menyiapkan kekuatan di segala lini. Kekuatan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam siapkan adalah kekuatan iman dan akidah, kekuatan ekonomi, kekuatan akhlak, kekuatan ilmu, kekuatan militer, kekuatan diplomasi, yang semuanya terkumpul dalam circle baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa melihat para sahabat yang memiliki multi ability, multi kemampuan. Ada yang tampil dalam kemampuan berdiplomasi, ekonomi, politik, apalagi agama. Inilah 3 kekuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapkan, sehingga pada masa itu, pada masa beliau, umatnya benar-benar menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Semoga dengan pelajaran dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapat menerapkannya, minimal mulai dari yang terkecil, dan semoga kita bagian orang-orang yang berkontributor di dalam mengembalikan kejayaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan, selain saling berbantahan, yang menyebabkan kelemahan kita adalah, kata beliau, telah terjangkit sebagian umat Islam penyakit mental yang disebut dengan al-wahn. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal wahnu? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Kata beliau, kelak umatku akan merasakan dua hal, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit mental itu adalah terlalu cinta dunia, kemudian akhirnya takut untuk mati. Inilah penyakit mental yang harus kita obati dengan sebaik-baiknya demi untuk mengembalikan kejayaan Islam. Dan marilah kita bersawat kepada Nabi SAW, karena Allah telah memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur muslimin al-mustada'afin fi kulli makan wa zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimussalah. Allahu Akbar.